teman-teman, selamat datang di tutorial penanganan asumsi regresi linear berganda. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin ikut sharing dalam channel ini. Nah, untuk sharing ini saya bagi jadi dua bagian. Yang pertama nanti saya akan jelasin garis besarnya dengan PPT, kemudian saya akan langsung praktekinnya ke dalam program R. Ya, kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Untuk asumsi yang pertama, ini ada asumsi normalitas, yaitu asumsi bahwa residual itu harus berdistribusi normal. Nah, salah satu uji yang bisa dipakai ini adalah Kolmogorov-Smirnov. Untuk hipotesis dan kriterianya, teman-teman bisa lihat sendiri, dan untuk perbaikannya, ini ada beberapa yang saya tulis. Ini yang umum digunakan ini adalah transformasi data, namun tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa mencoba menghapus outliers. Teman-teman juga bisa mencoba untuk menambah data observasi. Untuk transformasi sendiri ini ada tips atau panduannya ya, dengan melihat skewness dari residual. Jadi contohnya ini misal untuk moderate positive skewness itu untuk yang kemencengannya seperti ini. Semisal nanti teman-teman plotin residualnya mencengnya seperti ini, teman-teman bisa mencoba mentransformasi data menggunakan akar daripada data itu, dan seterusnya ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk asumsi selanjutnya ini ada homoskedastisitas. Ini adalah asumsi bahwa varian dari residual ini konstan, teman-teman. Nah, salah satu uji yang bisa dipakai ini ada tes Breuss-Pagan. Untuk hipotesis dan kriterianya ini bisa dilihat sendiri. Kemudian perbaikan yang bisa dicoba, ini ada beberapa yang saya tulis, yaitu ada transformasi Box-Cox. Kemudian teman-teman bisa mencoba GLS untuk estimasi parameternya. Bisa juga menggunakan robust standard error. Bisa juga menambah atau mengganti data observasi. Sekilas ya untuk transformasi Box-Cox itu kira-kira seperti ini. Jadi apabila lambdanya itu nanti 2, nanti teman-teman bisa mentransformasi Y-nya ini dipangkatkan 2 dan seterusnya. Jika lambdanya 0, maka Y-nya ini ditransformasi menjadi len Y. Ya, kira-kira seperti itu transformasi Box-Cox. Kemudian ada multikolinearitas. Ya, ini adalah asumsi di mana tidak ada hubungan linear yang kuat antar variabel prediktor. Nah, ini bisa dideteksi dengan nilai variance inflation factor atau VIF. Nah, ini asumsi akan terpenuhi ketika VIF teman-teman ini kurang daripada 10. Lalu bagaimana jika terjadi multico? Nah, yang paling mudah itu adalah menghapus variabel prediktor yang terkena multico. Nah, itu jika memungkinkan, dan jika teman-teman menghendaki variabel dihapus, itu dihapus saja. Namun kalau enggak memungkinkan untuk dihapus, teman-teman bisa mencoba menerapkan PCA atau mungkin menambah data observasi. Itu juga memungkinkan untuk menyembuhkan multikolinearitas. Asumsi selanjutnya ini adalah asumsi non-autokorelasi. Nah, ini mengasumsikan bahwa residual itu tidak berkorelasi dengan residual yang sebelumnya. Maksudnya residual ke T ini nggak boleh berkorelasi dengan residual T-1. Nah, pengujian yang bisa dilakukan ini bisa menggunakan Durbin-Watson. Untuk hipotesis dan kriterianya ini seperti ini. Nah, untuk kriteria di sini bisa melihat p-value-nya maupun bisa melihat kriteria Durbin-Watson. Nah, untuk perbaikannya sendiri teman-teman bisa mencoba, ini saya tulis beberapa. Yang pertama ada Cochrane-Urquhart, ada transformasi variabel dan menambah variabel prediktor. Sekilas saya mau nunjukin bagaimana transformasi Cochrane-Urquhart itu sih. Nah, kira-kira transformasinya seperti ini. Jadi YT bintang ini adalah data yang udah ditransformasi dengan Cochrane-Urquhart. Nah, ini YT ini data asli dikurangi row dan kali data asli T-1, maksudnya data asli yang sebelumnya. Kemudian tapi untuk yang pertama ini gunakan substitusi pengamatan pertama dengan persamaan Price-Winston, yaitu kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya langsung praktek aja ya ke R-nya.
Saya di sini udah menyiapkan beberapa dataset. Ya, langsung aja yang normalitas ini. Pertama, kita membentuk model regresi linear bergandanya ini kira-kira seperti ini. Kita run aja. Kemudian yang kita ingin cek itu adalah residualnya kan. Maka kita mengambil residualnya. Baru kita cek menggunakan KS test atau Kolmogorov. Bisa dilihat di sini 0,01 ini kurang daripada 0,05, yang artinya data residual itu tidak berdistribusi normal, teman-teman. Mari kita bersama-sama cek box plotnya. Nah, bisa dilihat ternyata di sini tidak ada outlier yang bisa dihapus. Nah, berarti ini memang bukan permasalahan dari outlier. Lalu kita bisa melihat skewness-nya atau kemancengan data menggunakan histogram. Nah, ternyata skewness-nya ternyata seperti ini. Kalau dia berdistribusi normal yang sempurna itu kan dia seperti bell, ya, lonceng bell seperti ini. Tapi ini mendekati moderate positif, maka bisa kita coba untuk transformasi akar. Nah, ini bisa dicoba ya. Transformasi akar. Kemudian saya modelkan menggunakan yang sudah ditransformasi. Kemudian dicari residualnya. Kemudian dicek KS testnya dan ternyata sudah sembuh. Untuk satu kali transformasi yaitu 0,05042, ini lebih daripada 0,05, maka ini residualnya sudah terpenuhi. Asumsinya sudah terpenuhi maksud saya. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ini tergantung dari data teman-teman. Bisa aja transformasi memang gagal, atau penanganan asumsi normalitas yang lainnya memang juga tidak berhasil. Maka teman-teman disarankan untuk ini mengganti metode, atau teman-teman bisa mencoba yang metode yang non parametrik kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke asumsi yang kedua, yaitu homoskedastisitas ya. Nah, seperti tadi ini library LM testnya dijalanin dulu. Lalu kita modelkan menggunakan data 2 ini. Yang untuk asumsi ini saya pakai data 2. Kemudian ini untuk tes Breuss-Pagannya saya pakai perintah ini ya, BP test model 2 ini kita jalanin. Ya, ternyata p-value-nya ini kurang daripada 0,05. Nah, bisa di ini artinya terjadi gejala heteroskedastisitas atau varian residual tidak konstan. Nah, ini bisa dicoba dengan salah satunya transformasi Box-Cox ini menggunakan library dari Caret ya. Ini perintahnya seperti ini, Box-Cox trans. Ini yang kita transformasi yang variabel dependentnya yaitu Y. Nah, bisa dilihat sebenarnya hasil transformasinya itu seperti apa sih? Nah, bisa dilihat nih. Lambda yang akan dipakai, ternyata lambda yang dipakai ini 0. Nah, kalau lambda yang 0, maka seperti tadi teorinya, maka transformasinya itu adalah ln Y. Nah, itu nanti kita pakai untuk pembentukan model. Untuk sementara ini bisa otomatis menggunakan R. Jadi, di dalam data 2, itu nanti saya akan menggabungkan sebuah kolom baru bernama Y_BC. Ini adalah yang sudah data yang sudah ditransformasi menggunakan Box-Cox. Kemudian saya modelkan Y yang baru, YBC, dengan X-nya tetap. Kemudian saya tes lagi.
Maaf ya teman-teman, ini rada lama keluarnya. Nah, ini BP tesnya ini udah menunjukkan dia nilai lebih daripada 0,05. Nah, artinya ini sudah sembuh ya heterosnya. Untuk summary model barunya ini yang ini, nah maka bisa kita modelkan. Karena tadi transformasinya pakai len, lambdanya 0 ya, jadi pakai len y. Nah, ini dari koefisien konstanta model baru ini. Kemudian ini adalah koefisien parameter daripada yang ini dan seterusnya. Jadi ini model akhirnya. Itu teman-teman. Jadi inilah salah satu cara yang bisa dicoba. Ya, untuk selanjutnya ini asumsi multiko. Saya menggunakan data nomor 3 ya. Jadi ini kita jalanin dulu library-nya. Ini library yang dibutuhkan untuk uji FEF. Saya membentuk model. Kemudian ini uji FEF-nya. Nah, bisa dilihat ternyata di sini ada 2 variabel yang dia lebih daripada 10. Artinya 2 variabel ini terjadi multiko. Nah, kali ini saya akan mencoba memperbaikinya dengan teknik PCA ya. Jadi sebelum melakukan PCA ini, teman-teman cek dulu KMO-nya. Ini adalah bisa dibilang asumsi ya, untuk melihat kecukupan sampel sebelum melakukan PCA. Ini library yang dibutuhkan. Kemudian ini kita cek KMO-nya. Ternyata KMO-nya ini lebih daripada 0,5, yang artinya semua KMO-nya ini lebih daripada 0,5, artinya sudah layak ya untuk dicek PCA, untuk melakukan PCA. Untuk selanjutnya kita menggunakan library facto extra. Library ini adalah library DPLYR, ini library tambahan aja. Kemudian saya langsung melakukan PCA. Di sini ada scale true. Ini maksudnya bahwa setiap variabel yang saya gunakan ini skala satuannya ini nggak sama, jadi harus distandarisasi gitu maksudnya. Jadi harus ini true. Kalau memang skalanya udah sama, itu nggak perlu sih sebenarnya teman-teman, nggak perlu dicantumkan ini. Nah, ini langsung bisa terlihat bahwa ada PC1 sampai dengan PC5. Ini yang terbentuk ya. Prinsipal komponen yang terbentuk. Kita bisa mencoba lihat juga script plotnya menggunakan perintah ini. Nah, ini bisa lihat. Jadi dalam penentuan ini PC 1 sampai 5 ini yang mau dipakai yang mana aja itu sebenarnya cukup subjektif ya, tapi kita bisa melihat panduannya dari script plot, di mana ini mulai dari PC 1 sampai 3 ini masih setelah PC 3 ini sudah mulai landai. Jadi di sini saya makainya menurut script plot ini saya pakai PC 1, 2 dan 3. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan kriteria eigen lebih daripada 1 juga boleh. Untuk melihat nilai eigennya bisa menggunakan perintah ini. Nah, untuk kalau menurut eigen value-nya ini yang lebih daripada 1 ini adalah hanya dimensi 1 ya. Jadi hanya dengan menggunakan PC1 nanti teman-teman ini sudah bisa menjelaskan 76,6 keragaman data kayak gitu. Jadi kalau saya menggunakan PC1, 2 dan 3 maka ini sudah bisa menjelaskan 98,4 sekian persen keragaman data. Jadi cukuplah menurut saya. Kemudian ini udah fix ya, saya pakai keputusan saya pakai PC1, 2 dan 3. Kemudian ini adalah perintah untuk membuat data frame bernama PCS. Jadi hasil PC 1 sampai 5-nya ini saya data frame kan.
Kemudian saya hanya ambil yang 1 sampai 3 aja. Ini untuk pendefinisian Y biasa. Kemudian saya menggabungkan Y dengan PC pilihan saya yaitu 1 sampai 3 ke dalam sebuah data frame data PCA. Nah, ini baru saya modelkan menggunakan data PCA. Mari kita lihat nilai VIF-nya. Nah, ini ternyata semuanya sudah menjadi satu dan tidak ada multikolinearitas. Nah, lalu gimana modelnya? Nah, model yang terbentuk ini akhirnya menjadi seperti ini, teman-teman, bentuknya. Jadi, menggunakan estimasi yang terakhir ini, di mana ininya sudah nggak X1, X2 lagi, tapi jadinya PC1, PC2, dan PC3. Dan ininya ZY, maksudnya standarisasi Y. Ya, ini jangan lupa untuk ditulis. Nah, ini PC1 ini maksudnya itu gimana nih? Kalau maksudnya kita pengennya nulisnya dalam bentuk X aja gimana? Nah, ini. Jadi PC1 ini persamaannya kayak gini, teman-teman. Ini bisa dilihat dari yang output yang sebelumnya, yaitu yang ini. Nah, ini artinya 0,484 sekian standarisasi X1 dan sekian dan seterusnya, kayak gitu, teman-teman. Jadi jangan lupa ini ZX1 kalau misalkan mau ditulis di untuk substitusi PC1 ini juga bisa. Nah, kira-kira kayak gitu model akhir dari PCA yang bisa teman-teman coba semisal tidak menghendaki untuk menghapus variabel independen kayak gitu. Lalu lanjut ya, kita ke asumsi selanjutnya, yaitu asumsi non autokorelasi. Ya, kita pakai library char lagi untuk Durbin-Watson testnya. Nah, ini ternyata p-value dari Durbin-Watson-nya ini kurang ya daripada 0,05. Nah, ini terjadi autokorelasi ini, teman-teman. Nah, kita coba ya untuk melakukan transformasi Cochrane ORCAD ini cukup mudah ya. Dalam R ini cukup menggunakan library ORCAD-nya, terus kita menggunakan perintah ini bisa dilihat. Nah, ini langsung bisa kita lihat ini transform-nya yang udah ditransformasi ini ternyata p-value-nya udah 0,2694 yang artinya ini udah lebih daripada 0,05. Ini sudah tidak ada autokorelasi. Nah, untuk membentukkan modelnya gimana nih? Nah, karena ini bentuknya transformasi jadi saya pakai bintang ya. Y bintang ini minus 364, ini menggunakan ini intercept yang udah ditransform. Kemudian 0,1852 X1 bintang dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk model transformasi Cochrane ORCAD. Kemudian kalau mau ngembaliin ke X biasa gimana? Kita perlu ingat lagi rumus yang udah saya tulis di PPT ya. Tadi ada rumus bahwa transformasinya itu bentuknya kayak gini nih. Jadi Y transform itu Y asli dikurangi row kali Y sebelumnya, atau di sini saya tulis Y like 1 ya. Ini artinya Y sebelumnya, Y asli sebelumnya. Jadi kalau misal ini Y kelima, maka ini Y keempat kayak gitu. Begitu pula B0 bintang dan X bintang dan seterusnya. Nah, ini kita bisa cari row-nya ini berapa. Ini bisa pakai rumus yang ini ya. Dengan rumus ini kan kita bisa cari row-nya tuh hanya dengan diketahui B0 bintang dan B0 asli sebelum transformasi. Jadi ini rumusnya minus 2778 ini adalah B0 model asli. Jadi bisa dilihat model aslinya. Nih,
minus 2778 ini ya. Ini adalah B0 atau intercept daripada model asli dikurangin intercept dari model yang udah ditransformasi. Jadi ini minus 364 lalu dibagi dengan B0 model asli. Nah, kemudian langsung ketemu row-nya. Ternyata row-nya seperti ini ya, 0,86 sekian. Nah, kemudian kalau teman-teman mau menuliskan modelnya dalam bentuk row, ini bisa pakai substitusi aja. Jadi Y bintang ini disubstitusi dengan ini, Y minus row bintang Y like 1 ya, bisa ditulis di sini sama dengan ini ditambah ini X1 bintang ini ya, berarti X1 minus row kali X1 like 1. Nah, ini langsung karena tadi row-nya udah diketahui, bisa dimasukin di sini row-nya berapa aja, lalu dihitung ulang, kemudian diperoleh model yang nanti isinya itu X dan X leg kayak gitu, Y dan Y leg berisi. Jadi memang ada legnya gitu teman-teman. Jadi itu model akhirnya yang diperoleh setelah menangani menggunakan ukuran ORCAD. Oke teman-teman, jadi kira-kira itu adalah sedikit dari beberapa penanganan pelanggaran asumsi regresi linear berganda yang bisa dicoba. Tentunya ini nggak semuanya tidak memungkinkan semuanya bakal berhasil ya di data teman-teman. Ini tergantung kondisi data teman-teman. Dari teman-teman bisa mencoba juga explore yang lain untuk penanganan yang lain. Ya, untuk sharing ini saya karena keterbatasan waktu juga, jadi saya sharing ini aja. Baiklah, kalau semisal ada kekurangan atau kesalahan, mohon koreksinya dan mohon minta maaf. Sekian ya teman-teman sharing dari aku. Thanks for watching.